Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita memuji Allah di mana kembali kita dipertemukan di atas ketaatan kepadanya, dengan memohon agar Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini membahas tentang masail jahiliyah, di mana sebagaimana telah kita memberitahukan bahwasanya pelajaran kita pada malam Rabu insyaallah tentang dua kitab. Yang pertama kitab kisah-kisah, ini kitab Al-Furqan yang menjelaskan tentang kisah-kisah selain para nabi dan rasul yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, syarah atau masail jahiliyah, permasalahan jahiliyah dari cara beragama dan sikap di dalam beragama yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana Rasulullah SAW datang dengan sesuatu yang menyelisihi dan membatalkan kebiasaan dan sikap mereka tersebut. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas 3 buah sifat jahiliyah, dan ketiga sifat tersebut atau permasalahan tersebut adalah permasalahan utama di mana orang-orang jahiliyah melakukan keburukan hingga terjadi kerusakan di tengah-tengah mereka. Yang pertama, berbuat syirik dengan menjadikan perantara di dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, mereka beragama dengan berpecah belah karena tidak berada di atas petunjuk yang hak. Yang ketiga, mereka menganggap taat kepada pemimpin adalah suatu kehinaan, sedangkan memberontak dan membangkang adalah sebuah kemuliaan. Ketiga hal ini lengkap ada pada mereka, sehingga mereka hidup dengan penuh kerusakan dan kekacauan di tengah-tengah mereka. Maka Rasulullah SAW atau Islam datang dengan sesuatu yang menyelisihi apa yang ada pada mereka tersebut, datang dengan membawa tauhid, datang dengan membawa manhaj, cara beragama yang lurus, yang membimbing dan terbimbing. Yang ketiga, Islam datang mengajarkan kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin
lebih memperhatikan dan mendahulukan kepentingan orang banyak ketimbang dari kepentingan atau kemaslahatan pribadi. Taat kepada pemimpin ini akan membuahkan kepentingan orang banyak menjadi terjaga. Adapun menyelisih serta membangkangnya ketika mereka dianggap berbuat maksiat pemimpin-pemimpin tersebut, maka tetap saja yang mendapatkan keuntungan dalam hal ini atau kesalahan dalam hal ini sifatnya pribadi. Akan tetapi pemberontakan, pembangkangan, keburukannya adalah meluas bagi tatanan masyarakat. Maka Islam adalah agama yang sangat menjaga, memperhatikan dan mendahulukan kepentingan umum daripada kemaslahatan pribadi, kemaslahatan orang banyak daripada kemaslahatan orang per orang. Maka diperintahkanlah kita untuk taat kepada pemimpin, kepada penguasa, walaupun mereka menguasai atau memimpin dengan kezaliman, melihat mudarat yang lebih besar justru akan datang ketika membangkang atau mengangkat senjata kepada mereka. Harus tetap terus taat dengan batasan bukan dalam perbuatan maksiat. Harus tetap terus taat dengan batasan bukan dalam perbuatan maksiat. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya dari poin-poin yang ada dalam masail jahiliyah ini itu sifatnya furu', sifatnya adalah cabang-cabang dari 3 poin yang pertama tadi, yang menjadi pokok dan usul atau yang menjadi sumber dari kejelekan dan keburukan orang-orang jahiliyah. Adapun masalah setelahnya itu adalah cabang-cabang atau rentetan kesalahan dari sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan yang keliru yang ada pada orang-orang jahiliyah ketika mereka tergelincir dan sesat dari 3 permasalahan yang pertama tadi. Yang akan kita bahas terlebih dahulu dengan satu tema besar, yaitu cara beragama orang-orang jahiliyah. Cara beragama orang-orang jahiliyah. Manhaj orang-orang jahiliyah di dalam beragama. Dan ini masuk pada poin yang kedua dari 3 bab yang pertama tadi, sehingga mereka berpecah belah. Mereka adalah orang yang beragama dengan berpecah belah karena mereka memiliki manhaj yang kacau, landasan atau cara menentukan kebenaran yang tidak benar, ya. Itu pula lah juga di antara yang menyebabkan mereka terus berada di atas kesyirikan, karena mereka memiliki kekacauan dalam sikap beragama. Ya. Ada beberapa perkara yang menjadi sikap beragamanya orang jahiliyah yang disebutkan, atau yang saya lihat ini adalah bagian dari sikap beragama yang salah yang disebutkan oleh penulis. Ya. Di antaranya yang pertama taqlidul a'ma, taklid buta. Yang kedua al-ihtijaj bil mutaqaddimin. Yang kedua beralasan dengan orang-orang terdahulu, ya, dengan orang-orang yang terdahulu. Yang ketiga, mereka menjadikan banyaknya orang sebagai dalil dan penentu kebenaran. Mereka menjadikan banyaknya orang menjadi
yattabi'uhu ila dhu'afa. Mereka mengatakan kalau Islam itu benar, kenapa yang ngikutin justru orang-orang fuqara masakin? Ya. Kenapa yang mengikuti adalah fuqara masakin? Mereka menetapkan benar atau salahnya jika pada kebenaran atau kesalahan itu adalah pelakunya. Kalau yang berada di atas kebatilan, asalkan pelakunya adalah tokoh dan orang-orang besar, maka kebatilan itu menurut mereka benar. Tapi sesuatu ketika itu dilakukan oleh orang-orang fakir, fuqara masakin, walaupun itu benar di sisi Allah, menurut mereka adalah salah. Jadi mereka mengatakan apa yang dilakukan oleh orang lemah itu pastilah salah. Kalau memang Islam itu benar, harusnya diikuti oleh para tokoh, orang kaya yang berdarah biru dan seterusnya. Ini diantara ihtijaj, hujjah mereka. Kemudian yang kelima, istidlal ala butlan din bi qillati afhami ahli wa adami hifdhihim. Ini sama seperti yang keempat tadi, tapi lebih spesifik lagi. Mereka mengatakan bahwasanya Islam akan dibawa oleh Rasul itu nggak benar dengan alasan pengikutnya itu orang yang lemah akalnya, orang yang lemah akalnya. Ya. Karena banyak pengikut pada zaman Nabi SAW yang mengikuti Nabi pertama kali adalah orang-orang lemah. Terbanyak orang lemah, dari budak, fuqara masakin, hamba sahaya. Sehingga ini dijadikan alasan oleh orang-orang jahiliyah untuk tidak mau mengikuti Nabi. Karena yang mengikutinya adalah orang lemah yang nggak mau menggunakan akalnya, menurut mereka. Kemudian yang keenam, di antara bentuk ihtijaj atau cara mereka beragama yang mereka jadikan landasan dan alasan, al-istidlal bil qiyasil fasid, berdalil dengan kias yang rusak. Berdalil dengan kias yang rusak. Ini akan kita bahas satu persatu tentang cara beragama orang-orang jahiliyah ini. Di mana ini tentunya harus kita hindari dan kita jauhi, kita jangan sampai seperti itu. Karena ini cara dan sikap yang salah di dalam menentukan kebenaran, melandasi sesuatu ya di dalam beramal. Ini bukan dalil, tapi ini adalah sekedar alasan-alasan yang rapuh yang dijadikan alasan untuk membenarkan kebatilan. Ya. Mari kita lihat beberapa pembahasan ini dan beberapa dari poin-poin ini tentunya tidak berurutan, karena ini adalah apa yang saya simpulkan dari yang disebutkan sekitar 100 lebih dari masail jahiliyah. Ini berada pada satu pembahasan yang sama, yaitu tentang cara beragama, sikap beragama dalam menentukan kebenaran dan mengikuti kebenaran yang keliru pada orang-orang jahiliyah, ya, yang kita nggak boleh contoh karena ini adalah manhaj yang salah dalam beragama. Yang pertama, ya, dan ini ada di poin yang kelima, masalah yang keenam, masalah yang keempat, ya, masalah yang keempat, ya, at-taqlidul amma. Ya, ini mereka beragama dengan taklid buta. Taklid buta. Mari kita lihat apa yang dijelaskan para ulama tentang cara berdalil, berhujjah dan beralasan dari orang-orang jahiliyah di dalam beragama. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, inna dinahum mabniyun ala usulin. Agama mereka dilandasi dengan beberapa pokok landasan. Agama mereka beragama
dengan berlandaskan beberapa landasan usul. Ya. Tapi landasan mereka salah. Maka kalau landasannya salah, otomatis cabang-cabangnya pun salah. Kalau akarnya sudah rusak, otomatis cabang-cabangnya juga rusak. Hanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam beragama ini penting bagi kita sekalian untuk mengerti dan memahami al-usul, pokok dasar dari beragama dan dari agama kita, seperti tauhid, manhaj yang benar, ya, arkanul iman, rukun iman, dan lain-lain dari perkara usul, pokok agama harus kita pahami dengan baik, sehingga cabang-cabang yang menjadi bagian agama kita ikut menjadi baik. Barang siapa yang pokok, dasar serta akar agamanya jelek, maka otomatis cabang-cabang dari amal perbuatannya pun jelek, keliru dan salah. Ya. Orang-orang kafirin, orang jahiliyah, usul agama mereka rapuh dan bukan usul yang benar, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai landasan di dalam beragama. Kata Syekh, inna dinahum mabniun ala usulin. Agama mereka itu dibangun di atas beberapa pokok alasan. A'dhamuha at-taqlidu. Yang paling besar, yang paling utama pertama mereka dalam beragama itu adalah taklid. Taklidul a'ma, taklid buta. Yaitu mengikuti secara membabi buta tanpa mengetahui lagi keterangan, atau terus mengikuti secara membabi buta padahal jelas kesalahan yang diikuti. Maksudnya diikuti itu salah, tapi terus diikuti, maka ini sikap yang disebut dengan taklid, yaitu mengikuti secara membabi buta. Ya. Mengikuti tanpa mengenal dan mengetahui dalil, atau mengikuti sesuatu yang telah jelas keliru dan salah, bertentangan dengan dalil yang jelas yang benar, terus diikuti, maka ini taklid. Taklid. Ya. Taklid di sini maksudnya adalah taklid buta. Karena taklid itu ada dua, taklid yang tercela dan taklid yang terpuji. Taklid yang tercela adalah taklid buta. Taklid terus mengikuti padahal telah jelas kesalahan dari perbuatan yang diikuti. Udah jelas salah, terus diikuti. Ini taklid yang tercela. Atau mengikuti orang-orang yang gak berhak untuk diikuti. Bukan sebagai landasan yang berhak untuk diikuti. Ya. Ini taklid yang tercela. Yang kedua ada taklid yang terpuji. Taklid yang terpuji dinamakan dalam agama ini ittiba, yaitu mengikuti. Ittiba namanya. Taklid yang terpuji di sini adalah dengan mengikuti sumber kebenaran di dalam beragama, yaitu mengikuti Al-Quran, mengikuti contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi, dan mengikuti para ulama yang menjelaskan atau yang mendasari perkataannya dengan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Taklid seperti ini terpuji dan dinamakan dalam agama kita bukan taklid lagi, tapi ittiba. Ya. Dalam surah Yusuf, Allah SWT berfirman, berkata kepada Nabi Yusuf, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Yusuf berkata, aku mengikuti agamanya
selamat bagi kami untuk berbuat syirik kepada Allah sedikit pun juga. Maka Yusuf mengikuti bapaknya, mengikuti nenek moyangnya. Ini bagian dari taklid, tapi taklid yang terpuji karena yang diikuti benar para nabi dan rasul. Ya, sumber daripada kebenaran, landasan kebenaran apa yang mereka bawa. Ya, maka walaupun Yusuf ini mengikuti nenek moyangnya, tapi ini namanya ittiba. Karena yang diikuti adalah teladan. Yang diikuti adalah teladan. Ya, dan jelas membawa kebenaran para nabi dan rasul. Allah SWT berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan." Orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka orang-orang ini yang dipuji oleh Allah yang akan mendapatkan keridhaan juga itu orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Dan muhajirin dan ansar berhak dan dijadikan landasan dalam agama ini sebagai teladan. Sebagai teladan. Adapun mengikuti secara membabi buta, orang-orang yang tidak dijadikan oleh agama sebagai teladan, atau kalau orang itu teladan, akan tapi mereka selain Nabi yang tidak maksum, mereka adalah selain Nabi dan tidak maksum dari kesalahan. Kemudian telah jelas datang kebenaran, masih tetap diikuti orang ini, maka ini taklid buta. Ya. Maka Allah puji orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, ya. Karena mereka memang orang-orang yang pantas untuk diikuti. Para muhajirin dan ansar karena mereka langsung diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahuwa al-khaidatul kubra li jami'il kuffar. Bahkan taklid ini adalah menjadi kaidah, asas besar untuk seluruh orang-orang kafirin. Untuk seluruh orang kafirin. Tanya kenapa mereka mengatakan atau menyembah Isa. Ikut-ikutan saja, taklid saja. Taklid saja. Ya. Dari mana mereka menetapkan bahwasanya tahun ini tahun monyet yang akan memberikan sejumlah keuntungan dan seterusnya? Dari mana mereka tahu? Taklid, ikut-ikutan saja dari apa yang diwarisi oleh orang-orang terdahulu. Allah tidak pernah menurunkan diri tentang itu semua. Padahal Allah yang Maha Esa di dalam pengetahuan terhadap perkara yang gaib. Ya. Maka dengan mengikuti sesuatu yang tidak ada keterangannya dari Al-Quran atau Sunnah dari Allah SWT, mengikuti sesuatu yang sifatnya gaib tanpa keterangan, maka ini namanya taklid. Ini namanya taklid. Ya. Dan bahkan kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bahwa qaidatul kubra ini adalah kaidah yang besar, yang menjadi garis besar cara beragama dan menjalani kehidupan dari orang-orang jahiliyah. Maka kita nggak boleh memiliki sikap seperti ini. Kita diperintahkan untuk ittiba, bukan taklid. Mengikuti sesuatu dengan keterangan, kejelasan. Bahkan Syekh Shalih Al-Syekh ini menjelaskan tidak boleh bagi seorang muslim
untuk mengenal agama mereka yang berkaitan tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang din. Mereka mengenal dan mengetahuinya tanpa dalil, nggak boleh. Mereka mengenal dan mengetahuinya hanya karena ikut-ikutan saja, nggak boleh. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Apa alasannya? Alasannya hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah menceritakan tentang orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada orang yang nggak mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Kita ditanya man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk. Dia nggak mampu jawab. Dia hanya mengatakan ha la adri, sami'tun nasa yaqulu syai'an, yaquluna syai'an faqultu. Apa aku nggak tahu. Aku hanya mendengar dulu di dunia manusia mengatakan ini dan aku pun mengikutinya. Maka ini dalil bagi seorang muslim gak patut membangun akidahnya, membangun pokok agamanya, tauhid, imannya kepada Allah, imannya kepada Rasulullah, imannya terhadap din, dia bangun tidak di atas dasar keterangan yang jelas, hanya ikut-ikutan semata. Ini gak patut. Takut dan khawatir kita menjadi orang yang seperti ini, yang gak bisa jawab pertanyaan malaikat, dan alasannya aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, dan aku pun ikut mengatakannya. Berarti dia membangun agamanya, imannya bukan atas dasar ilmu, bukan atas dasar ittiba, tapi atas dasar ikut-ikutan semata. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini perhatian buat kita sekalian. Orang-orang jahiliyah beragama dengan taklid buta. Kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Apalagi berkaitan dengan iman. Apalagi berkaitan dengan iman. Kita harus mendengar, mengenal dalil yang dijadikan landasan. Walaupun kita nggak harus menghafalnya. Paling tidak kita beragama ada dalilnya, saya tahu. Saya telah mendapatkan keterangan, ilmu yang jelas, firman Allah, sabda Nabi SAW. Walaupun mungkin dia nggak hafal, tapi dia tahu kalau beriman, kalau ada kubur itu ada, saya tahu ada dalilnya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Orang-orang bilang ada kubur ada, udah saya ikut-ikut saja. Nah, ini cercelah seperti ini. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang jahiliyah beragama dengan taklid kita nggak boleh. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Ya. Kama qala ta'ala, adapun yang menjadi dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang kafirin beragama itu dengan taklid, lihat, ini kita diajari beragama. Inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana orang-orang yang mempelajari kitabnya, orang-orang yang mengambil ilmu darinya, dikatakan sebagai Wahabi. Inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita lihat, nggak ada yang dia tulis, nggak ada yang dia tetapkan dalam kitabnya, kecuali dia selalu mengiringinya dengan dalil. Orang kafir beragama dengan taklid. Sebagaimana Allah berfirman, dalilnya ini. Ya, lihat kitab Ushul Salasah. Wajib atas setiap muslim untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama, iman. Yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, sabar. Yang ketiga, sabar. Ya. Yang keempat, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, sabar. Wajib atas setiap muslim untuk mengenal hal ini semua. Dalilnya wal asri innal insana. Seperti itu di kitab Ushul Salasah.
Lihat kitab beliau, kitab tauhid. Minasyirki, termasuk kesyirikan. Seorang menggantungkan tamimah, jimat dan seterusnya. Kemudian dibawakan ayat, dibawakan hadis. Ini Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana orang-orang yang mempelajari kitab-kitabnya, yang mengambil ilmu darinya, dikatakan sebagai Wahabi. Yang orangnya juga dituduh sebagai penyebar kesesatan. Ini Muhammad bin Abdul Wahhab. Apakah orang yang seperti ini dan para pengikutnya yang mengambil contoh dari sikap beragama seperti ini adalah tercela, salah? Apakah salah kita beragama seperti yang dicontohkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yang merupakan cara beragamanya para sahabat, yaitu senantiasa melandasi setiap pernyataan, setiap perkataan dengan dalil? Apakah cara beragama ini keliru dan salah dan tercela, sehingga orang-orang yang mempelajari kitabnya, mengambil ilmu darinya, kemudian diberikan julukan-julukan yang jelek, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, Wahabi dan seterusnya? Apakah salah seperti ini? Ya, maka benarlah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tuduhan-tuduhan itu dilontarkan karena nggak kenal dan nggak tahu siapa itu Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana sikap beragamanya dan ilmunya tentunya, dia nggak tahu, nggak kenal. Ya, yang didengar hanyalah bisikan-bisikan dan was-was serta makar syaitan untuk menjauhkan manusia dari kemurnian agama. Ya, maka lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menetapkan suatu Allah Maha Taklid kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman. Dalam surah Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu seorang utusan pun pada sebuah kampung, sebuah negeri, untuk memberikan peringatan, melainkan orang-orang yang mewah, orang-orang yang melimpah hartanya di antara mereka berkata, sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami berada di atas agama dan kami hanya mengikuti jejak mereka dalam beragama. Ini kami nggak mau mengikuti kamu, kami hanya mengikuti nenek moyang kami, mengikuti apa yang ditinggalkan dan diwarisi oleh nenek moyang kami. Padahal mereka nggak tahu nenek moyang itu beragama dengan dalil atau enggak. Padahal mereka juga jelas bahwasanya yang dibawa oleh nenek moyang itu salah dan keliru, tapi mereka terus ikutin dan menolak ajakan para nabi dan rasul. Ini namanya taklid. Ini namanya taklid. Ya. Menolak apa yang datang dari utusan Allah dengan alasan mengikuti ajaran nenek moyang. Memang siapa yang lebih benar? Utusan Allah atau nenek moyang? Ya. Dan juga ayat ini menjelaskan juga kepada kita sekalian bahwasannya yang menjadi pengikut kebenaran biasanya itu adalah fuqara masakin, orang lemah. Yang biasa menolak kebenaran adalah orang-orang yang biasanya dunianya itu melimpah. Lihat, tidaklah kami utus seorang rasul pun di suatu negeri melainkan mutrafuha, orang yang melimpah hartanya, yang kaya, melimpah hartanya, berkata, sungguh kami mendapatkan nenek moyang kami berada di atas agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ya, orang kaya. Kemudian Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana
kita ikuti apa yang Allah turunkan. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Ayo kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ayo kita selesaikan urusan kita dengan melihat dan menjadikan contoh Nabi SAW sebagai tolak ukur. Mari, seperti itu. Maka orang-orang jahiliyah mengatakan, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami hanya akan mengikuti apa yang diwarisi dari nenek moyang kami. Allah bantah sikap mereka tersebut. Awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah jika syaitan menyeru kepada neraka yang menyala-nyala atau menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala terus tetap diikuti? Apakah kalau yang nenek moyang itu salah dan menyelisih Rasul, yang pastinya menyelisih Rasul akan membawa kepada azab, masih tetap akan diikuti nenek moyang ini? Pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Gimana kalian? Udah tahu itu salah dan membawa kepada neraka, kok masih diikutin? Masih dijadikan landasan dan alasan untuk tidak mengikuti Rasul yang diutus. Ya. Allah SWT firman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Qala awalau kanu la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau dikatakan kepada mereka, mari ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah, maka mereka mengatakan, orang jahiliyah, bahkan kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Maka dikatakan sebagai bentuk bantahan kepada mereka, apakah kalau nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak berada di atas hidayah, masih tetap terus diikuti? Ini kan bantahan dari Allah. Kalau nenek moyang itu, kalau yang diikuti itu salah, keliru, masa sih harus terus diikuti? Padahal mereka orang-orang jahiliyah, ketika mengikuti nenek moyang pun tidak mengikuti semuanya. Mereka itu hanya mengikuti apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau mereka mengikuti semuanya, harusnya mereka sekarang itu pakai koteka, kerja pakai kemben, tiap hari mau keris. Itu kan nenek moyang yang ada di Indonesia, ya kan? Mas gantungin, seperti yang di film-film tuh kan, mas digantungin di dada. Ya, yang laki teteknya kemana-mana. Iya kan? Yang perempuan disanggul, kemudian pakai apa namanya itu, baju yang ketat. Ya. Atau sebelum itu bahkan, atau sebelum itu, ya, atau sebelum itu, seperti di Papua, yang hidup dengan kotekanya, nggak mau pakai listrik. Ya, sebagian suku nggak mau pakai listrik, nggak mau pakai ini, nggak mau kenal ini, nggak kenal itu, dengan alasan mengikuti nenek moyang. Coba terus diikuti, ternyata enggak. Yang mereka menganggap yang dilakukan oleh nenek moyang itu sudah terbelakang. Sekarang, jika keterbelakangan itu tolak ukurnya anggapan mereka, kenapa ketika syariat mengatakan apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu keliru dan salah dan keterbelakangan, kok nggak mau diikuti syariat itu? Giliran mereka yang nilai, diikutin penilaian mereka dan mereka tinggalkan nenek moyang. Tapi giliran penilaian syariat, mereka nggak mau ngikutin syariat, tapi menjadikan nenek moyang sebagai alasan. Ini kan timbangan yang nggak seimbang. Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau begitu ini adalah pembagian yang nggak adil. Kalau mau
menjadi seperti apa yang dahulu dilakukan oleh nenek moyang. Dari berpakaian, dari ada dan lain, lestarikanlah, silahkan. Hal-hal yang akan ditertawakan oleh orang yang sehat akalnya. Timbangannya nggak adil, rusak. Ya, begitulah kebatilan. Selalu berada di atas timbangan yang batil, timbangan yang nggak adil, dan dalam kecurangan serta ketimpangan di dalam bersikap. Ada, tidak ada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fatahum biqauli. Maka Rasulullah mendatangi manusia dengan membawa sesuatu yang menyelisihi apa yang ada pada mereka, sikap taklid buta seperti itu. Dalam surah Sabah ayat 46, Qul innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillah matna wa thulatha matna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Kata Allah SWT, katakan wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya tidak ada yang aku peringatkan kepada kalian kecuali satu saja. Kalau kalian terus mengikuti nenek moyang kalian, yakni mari aku peringatkan kepada kalian satu perkara. Marilah kita taqumu lillah, berdiri karena Allah Subhanahu wa ta'ala, matna wa furada, berdua-berdua atau sendiri.
perenungan dan berpikir, berdiri untuk mencari kebenaran itu karena Allah ya. Bukan karena ta'assub, bukan karena fanatik golongan, bukan karena kepentingan pribadi, kelompok dan lain-lain. Bukan. Tapi benar-benar ingin mencari kebenaran. Maka ditantang mereka semua ini orang-orang jahiliyah. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanzurun fi ma da'akum ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana haqqan wajaba alaikum ittiba'u wa la yajuz lakum al-baqa' ala ma kana alaihi al-aba wal ajdad. Jadi coba kalian perhatikan dan renungi agar kalian sampai kepada kebenaran. Muhammad ini yang kalian katakan sebagai orang yang gila, coba pikirkan kembali dan katakan dengan penuh insaf, dengan penuh kesadaran, apakah seperti itu keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, apakah seperti itu keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuduhan-tuduhan yang kalian berikan, yang kalian lontarkan, penolakan-penolakan kalian dari kebenaran yang beliau bawa, coba perhatikan, apa memangnya yang beliau bawa? Apa sebenarnya keadaan beliau alaihi salatu wassalam di dalam membawa syariat ini? Ini kalian orang jahiliyah sesungguhnya mengenal Muhammad, akhlaknya, amanahnya, kejujurannya, terpercayanya, bahkan yang beliau bawa pun benar. Coba kalian renungi, sendirian atau bersama-sama, silakan. Muhammad yang kalian bilang orang gila ini benar gila enggak? Ya, kata Allah SWT, ma bisahibikum min jinnah. Sahib kalian, sahabat kalian Muhammad ini sama sekali tidak gila sehingga kalian menolaknya, sehingga kalian tidak mau mengikutinya. Ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebagai bentuk penyadaran kepada orang-orang jahiliyah yang menolak Nabi Muhammad SAW dengan memberikan laqab yang jelek, julukan-julukan yang jelek kepada Rasulullah. Ayo coba sini, perhatikan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan keadaan beliau. Kalian tuduh beliau dengan kejelekan, tukang sihir, orang gila. Apakah benar? Kalian kan kenal dia, kenal siapa dia, kenal nasabnya. Kemudian perhatikan apa yang dia bawa. Apa yang salah dari apa yang dia bawa? Dan renungi kembali ibadah kalian. Beribadah, menyembah berhala, menyembah benda-benda mati, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Sehingga dengan itu kalian sampai kepada kebenaran dan bisa mengerti dan paham mana yang harus diikuti, yang salah atau yang benar. Dengan syarat antaqumu lillah, kalian berdiri, kalian merenung, kalian bermuhasabah, mengevaluasi karena Allah. Lepas dulu baju ta'assub kalian, kefanatikan kalian terhadap kelompok, terhadap golongan, terhadap orang per orang, terhadap tokoh dan lain-lain. Lepas dulu itu semua. Ya. Jadikan diri itu kosong, benar-benar insaf melihat permasalahan dengan dengan keadilan. Begitupun kita katakan kepada orang-orang yang menentang atau tidak ingin bertauhid, orang yang berbuat syirik. Coba perhatikan orang yang berbuat syirik, apa yang kalian gantungkan rupa jimat
nikmat, emang bisa apa? Emang bisa memberikan apa? Coba berpikir, lillah, karena Allah. Kalian hanya ditakut-takuti oleh syaitan, sehingga kalian menganggap benda ini dan itu memiliki keramat yang harus disucikan dan diagungkan. Enggak ada hakikatnya, waham. Apa yang kalian gantungkan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang kalian sembah selain Allah, yang dijadikan perantara selain Allah, apakah mereka bisa mendengar permintaan kalian? Coba merenung dikit. Ketika mayat itu disemayamkan di rumahnya, walaupun mayat itu orang soleh sekalipun, nggak ada orang yang mengajaknya bicara, karena tahu orang mati itu nggak bisa dengar lagi dan nggak bisa diajak ngobrol. Sekarang sudah dipendem, terhalang sekian meter tanah, diminta. Coba berpikir sedikit, mana yang lebih bodoh? Yang ngajak bicara ketika masih disemayamkan di rumah, atau yang meminta-minta ketika mayat itu sudah dikubur dan dipendam tanah? Mana yang lebih bodoh? Dua-duanya bodoh. Tapi yang lebih bodoh adalah yang terus yang meminta ketika mayat itu sudah dipendam tanah. Orang yang masih hidup aja, kalau dipendam tanah atau terhalangi tembok yang tebal, kita ajak ngobrol, kita dibilang gila. Ya masih hidup loh, tanpa alat, masih hidup. Kita ajak ngobrol nih, ada orang di sebelah, lo lagi ngapain? Orang dari jauh lihat, ngobrol sama tembok. Ya masih hidup. Ini yang udah mati, yang udah mati. Coba berpikir sedikit aja, dikit aja. Ya. Orang-orang yang meyakini sebagian manusia yang disangkakan keturunan Nabi pasti penghuni surga. Coba pikir, keturunan Nabi banyak, yang saudara dengan Nabi banyak pada zaman beliau, dan gak sedikit yang jadi penghuni neraka. Abu Jahal masih sedara dengan Nabi SAW. Ya, masih sedara. Kakeknya Nabi yang mulia SAW ada hubungan darah dengan Nabi yang mulia SAW. Berarti yang namanya hubungan darah tidak menentukan kalau orang ini punya tiket khusus surga. Semua dilihat dari amal perbuatannya. Maka salah dan keliru kalau kita mengatakan orang yang mengaku-ngaku atau yang dikatakan memiliki keturunan dengan Nabi SAW pasti penghuni surga. Ini salah. Ini salah. Ya. Coba juga perhatikan bagi orang-orang yang menyelisihi contoh Nabi SAW. Siapa sih yang kalian ikutin? Nabi yang Tuhan nggak melakukan yang seperti itu? Atau ini hanyalah rekayasa buatan pencetus-pencetus dari kelompok kalian? Pertanyaannya, ketika pencetus ini belum hidup, belum ada ke permukaan, belum ada di muka bumi, belum mencetuskan idenya untuk kelompok kalian, orang-orang yang sebelum dia harus ngikutin siapa dong? Yang mengikuti Yusuf Kandahlawi. Sebelum Yusuf Kandahlawi yang diikutin siapa? Yang mengikuti Abu Ubaidah, ini pendiri NI. Sebelum ada Abu Ubaidah itu, siapa yang diikuti? Siapa yang diikuti? Apakah yang benar adalah orang-orang yang datang setelah Yusuf Kandahlawi, setelah Abu Ubaidah, dan setelah kelompok-kelompok pendirinya Hasan al-Banna itu yang benar? Kemudian sebelum itu nggak benar semua? Terus ada orang yang menyeru untuk mengikuti Rasulullah, pendahulu yang utama, mengikuti sahabat pendahulu yang utama, yang
dahulu dari Hasan Al-Banna, lebih dahulu dari Yusuf Kandahalabi, terus mereka salah? Sebetulnya siapa yang berada di atas hidayah? Pengikut pencetus-pencetus yang baru datang ini, atau orang-orang yang berusaha untuk mengikuti agama seperti para sahabat atau Nabi yang mulia alaihi wasallam? Mikir dikit aja. Ya. Tapi mikirnya karena Allah, bukan untuk ta'assub fanatik terhadap kelompok dan golongan. Ya. Maka perkaranya sih sebetulnya ingat, kalian itu berbuat seperti itu taklid. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qauluhu, dan Allah berfirman yang menjelaskan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam surat Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti selain Allah SWT sebagai pimpinan. Ini sebagai sesuatu yang kalian ikuti, tapi sedikit sekali di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Sedikit sekali yang mau mengambil pelajaran, yang mau mikir, maunya enak, taklid buta, main asal ikut-ikutan saja, udahlah, malas dia, malas belajar, nggak mau menuntut ilmu dan seterusnya. Dalam dunia dia pelajari, dalam masalah dunia dia ahli, tapi dalam masalah agama, beragama dengan taklid, nah ini sangat tercela sekali. Sangat tercela sekali. Sedikit sekali di antara kalian yang mau mengingatnya. Ya. Ini bahwasanya mengikuti apa yang datang dari Allah itulah kebaikan dan itulah kebenaran dan standar kebenaran. Adapun selain daripada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan suatu perbuatan apapun juga, apalagi jelas menyelisihi atau penyelisihannya kepada apa yang dibawa oleh Rasul yang diutus itu Muhammad sallallahu alaihi. Ini ya, usul yang pertama, cara beragama, dan yang dijadikan alasan orang-orang jahiliyah, sikap yang salah, yakni sikap taklid, dan menjadikan apa yang datang dari nenek moyang sebagai alasan di dalam melakukan suatu perbuatan. Dan kita lihat dan kita perhatikan, kebanyakan atau sebagian manusia memiliki sikap yang sama dalam beragama, ikut-ikutan tanpa ada keterangan yang nyata. Ya, dan kita harus jauhi hal ini karena ini adalah sikap yang tercela. Tidak boleh kita memiliki sikap seperti ini, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Takut kita, dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang ketika ditanya di kubur nanti kita nggak bisa jawab, hanya mengatakan la adri, apa saya nggak tahu, saya hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, saya ikut mengucapkan. Kita berlindung dari keadaan yang seperti itu. Mungkin ini dulu ya dari sikap beragama yang pertama orang-orang jahiliyah, yaitu at-taklid. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang dari sikap-sikap yang lainnya. Ya, yang tadi saya telah sebutkan secara umum. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika akhwat berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, apakah lafaz azwajina harus diganti dengan zauji atau zaujina, suami kami? Kalau suamiku berarti gak punya madu. Kalau suami kami berarti ada madunya. Apakah dia harus berdoa hablana min azwajina? Ya. Ya. Al-azwaj itu artinya pasangan. Pasangan kami. Ya, pasangan kami. Apakah harus diganti? Wallahu ta'ala alam. Ya, yang saya lihat ini enggak
diganti. Enggak usah diganti. Doanya sebagaimana datang dari Al-Quran, ya kita ucapkan seperti yang ada di dalamnya. Ya. Ini pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami, ya orang yang soleh. Ya. Atau kalau dia mau ganti juga nggak ada masalah. Hablana min zaujina. Ya. Tapi doa ini saya kira wallahu a'lam adalah doa ya, untuk laki-laki yang mengucapkan waj'alna lil muttaqina imaman. Kan selanjutnya doanya, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini syarat hadirin yang dimuliakan Allah. Isyarat kalau kita ingin istri-istri kita, anak-anak kita, anak-anak yang menjadi penyedap mata, anak-anak yang soleh dan bertakwa, maka kita harus duluan untuk bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kitanya nggak bertakwa, gimana mau jadi imam dari orang bertakwa? Maka ini syarat kalau kita ingin anak dan istri kita jadi anak yang soleh, bertakwa dan menjadi penyedap mata, kita harus duluan untuk itu. Bukan hanya sekedar kita mendoakan kebaikan dan kesolehan untuk mereka, kita yang harus mencontohkan. Karena seorang imam dicontoh oleh yang di bawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya dari pesantren, tapi dia memiliki pemahaman tidak semua amal yang kita lakukan harus dari Rasulullah. Kan ada para ulama, ada kias dan lain-lain. Contoh, amalan adik saya lakukan adalah berpuasa 3 tahun 3 bulan berturut-turut. Apakah adik saya termasuk seperti orang jahiliyah? Syukran. Dalam sikap iya, ya. Dalam sikap iya. Perkataan dia, tidak semua amal yang kita lakukan harus dari Rasulullah SAW. Maka ini perkataan umum, perkataan yang sifatnya umum. Tidak setiap amal yang kita lakukan harus dari Rasulullah. Bisa benar, bisa enggak, ini umum. Bisa benar, bisa enggak. Bisa benar kalau berkaitan dengan seluruh amalan. Seperti misalnya kita naik motor, Nabi nggak naik motor, maka kita nggak harus dari Nabi SAW cara mengendari motornya dengan digas dan lain-lain, kan beda. Kalau ini yang dimaksud, ini benar perkataannya. Tapi kalau yang dimaksud adalah dalam beragama, kita tidak harus mengikuti Rasulullah SAW, maka ini jelas kesesatan. Ini jelas kesesatan. Ya. Yang bisa kita hadapkan kepada hadis Nabi SAW yang sahih, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci jalanku dalam beragama, maka dia bukan golonganku. Apakah kita benci terhadap jalan yang dijalani oleh Nabi dalam beragama, sehingga kita mengatakan kita nggak harus mengikuti Nabi SAW dalam setiap amal yang kita lakukan? Ada para ulama, ada kias. Perlu kita ketahui bahwasanya para ulama kias, ya, itu ada dan bisa dijadikan tolak ukur ketika ada dalil. Pertama, para ulama, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri, tanyalah ahlul ilmi. Mereka bisa dijadikan sebagai patokan karena diperintahkan oleh Allah, dan itu pun ada batasannya. Ketika mereka salah dalam menetapkan, nggak boleh terus diikuti, karena Allah juga telah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan rahib dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ini ulama mereka ikuti, walaupun ulama mereka ikuti padahal telah jelas salah, terus diikuti, maka Allah katakan mereka telah menjadikan ulama dan rahib itu sebagai Tuhan selain Allah SWT. Ulama boleh diikuti karena firman Allah, fas'alu ahla dzikri. Tapi itu pun ada batasannya, karena orang Yahudi dan Nasrani Allah celak dan dikatakan sebagai orang yang berbuat syirik ketika mereka terus mengikuti ulama mereka padahal telah jelas menentang syariat atau menyelisih syariat. Ada pengkias, maka kias itu tidak dilakukan kecuali ada dalil. Orang ini pasti nggak tahu apa itu kias. Kias yang dimaksud dengan kias adalah
bijami'in bainahuma. Yang namanya kias adalah memasukkan cabang atau menyamakan cabang dengan usul, dengan suatu yang pokok karena ada kesamaan di dalam sifat keduanya. Itu yang namanya kias. Nanti kita akan pelajari tentang kias. Ada kias yang betul, ada kias yang salah. Kias itu artinya menyamakan sesuatu, menyamakan yang mendatang atau menyamakan yang cabang dengan suatu yang pokok karena kesamaan di antara mereka. Contoh misalnya, para ulama mengatakan rokok itu haram. Atau jangan rokok deh, yang lebih mudah, narkoba itu haram. Ya, mengkiaskan dengan khamar. Dalilnya mana? Khamar haram. Karena ada kesamaan antara khamar dengan narkoba. Sama-sama merusak akal. Maka para ulama menghukumi khamar, mengkiaskannya dengan, menyamakannya dengan para ulama menghukumi narkoba, menyamakannya dengan khamar karena ada satu sifat yang sama yang membuat khamar jadi haram. Kenapa khamar haram? Karena dia merusak akal. Maka narkoba dihukumi juga haram karena merusak akal. Ada kesamaan di antara keduanya. Ini kias. Menyamakan cabang dengan pokok karena kesamaan sifat yang menentukan hukum. Itu kias. Orang ini saya kira nggak ngerti apa itu kias. Tanya sama dia, kias apa? Mungkin maksud dia koas kali. Dia puasa 3 tahun, 3 bulan berturut-turut. Ini nggak ada dalil, ini jelas menyelisih sunnah Nabi SAW. Takutlah orang ini kepada sabda atau firman Allah SWT. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah datang hidayah padanya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, kami akan palingkan kemana dia berpaling dari kesesatan-kesesatan itu. Ya, maka orang ini orang jahil bodoh. Dia diajarkan dengan benar atau dia salah belajar. Yang ngajarin benar, dia salah paham. Ya. Adakah hadis keutamaan salat harus dengan sarung dan tak boleh pakai celana? Nggak ada. Perlu kita pahami dan kenal dan ketahui yang namanya pakaian ini masuk dalam bab adat, bukan bab ta'abbudiyah, bukan bab peribadatan secara khusus, tapi dia masuk dalam bab adat, ya ini mengenai modelnya, pakaiannya, bentuk-bentuknya, kembalikan kepada adat. Nggak ada dalam Islam pakaian khusus yang menjadi pakaian yang seperti ini adalah pakaian seorang muslim. Nggak ada, ini kembalikan kepada adat, dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Maka kalau adat dilihat larangannya, syariat melarang membuka aurat, memperlihatkan aurat. Berarti kalau ada pakaian yang membuka aurat, nggak boleh. Ya kan? Kan seperti itu. Ya, seperti itu. Maka nggak boleh pakai celana. Mana dalil yang tidak membolehkannya apa? Kalau dikatakan tasyabuh dengan orang-orang kufar, tanya apa kriteria dari tasyabuh sehingga sesuatu dikatakan sebagai tasyabuh. Karena kalau begitu kita bisa katakan juga kamu pakai motor tasyabuh karena ini dari orang kafir. Motor itu dari orang kafir, mereka duluan pakai listrik tasyabuh. Orang kafir pakai listrik. Apa kaidah tasyabuh? Tahu nggak? Tasyabuh seperti apa? Nggak ngerti lagi. Masalah celana, masalah pakaian, mereka katakan ta'budiyah. Mana? Para ulama mengatakan dia masuk bagian dari adat. Para sahabat pakaiannya macam-macam. Ada yang pakai burnus. Burnus itu pakaian gamis yang ada kupluknya. Ya, tapi kalau dipakai di negeri kita, ini jadi aneh. Iya. Ya, karena dikembalikan kepada huruf, kepada kebiasaan setempat. Ya, kita pakai peci muslim Maroko yang panjang begini. Iya, itu peci muslim, tapi kalau dipakai di sini jadi aneh. Jadi nyeleneh dan aneh seperti ini dilarang oleh agama. Justru berarti pakaian seperti itu enggak boleh. Walaupun menjadi kebiasaan dari sebagian tempat. Ya. Jadi bukan masalah ta'budi, ya. Para sahabat macam-macam bajunya. Nabi enggak pernah
baju. Walaupun ada sebagiannya yang Nabi sukai, ya. Dan tidak mengkhususkan satu warna. Justru para ulama mengatakan di antara ciri hizbi, mereka memiliki tanda atau baju khusus yang menunjukkan inilah kami. Ciri kelompok yang menyembah, biasanya mereka punya tanda khusus dari apa yang mereka pakai. Seperti itu, ya. Banyak dekat rumah dulunya rajin sholat berjamaah, tapi karena orang tersebut dianggap salah sholatnya karena tidak kunut, beda cara bersedekap atau ketika jari telunjuk yang bergerak akhirnya pindah ke masjid lain. Bagaimana sikap kita? Apakah membujuk mereka atau diam saja? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sholat di suatu tempat, kita posisinya sebagai siapa? Dan jadi kasusnya gitu, kita sholat, kemudian kita jadi imam. Orang-orang yang biasa di belakang akhirnya pindah masjidnya gara-gara kita nggak kunut. Ya, perlu diperhatikan ya, sebelum kita melakukan yang seperti itu, kita harus perhatikan ketika kita maju, ketika kita di depan manusia, kita harus tahu posisi kita di mana. Posisi kita di mana. Kalau kita termasuk orang yang didengar, dilihat, bisa memberikan pengaruh, maka pengaruhi dan warnai manusia dengan kebaikan. Ya. Ketika kita belum sampai kepada tingkatan itu, maka untuk melakukan hal yang seperti ini perlu untuk tahapan atau perkenalan, ya, atau diberikan pemahaman dengan baik sehingga mereka nggak salah paham. Selebihnya kalau kita sudah lakukan itu, mereka masih nggak mengerti, ya sudah, itu yang bisa kita lakukan. Tapi kita langsung melakukan sesuatu yang akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka ini tidak diinginkan. Ya, tidak diinginkan. Ya. Bagaimana sikap kita? Apakah membujuk mereka atau diam saja? Ya, kita dekati mereka, tanya kenapa alasannya nggak mau sholat. Kalau mereka katakan karena ini kamu nggak begini, kasih tahu sama mereka bahwasanya ini masalahnya seperti ini dan seterusnya, agar nggak salah paham, Ya, ini tidak lain yang kita maksudkan, ya, adalah untuk menyampaikan kebenaran ke dalam hati manusia, bukan membuat mereka lari. Kita harus menanamkan dalam diri kita tuh ingin menyampaikan kebenaran kepada manusia, bukan untuk membuat mereka lari atau bermegah-megah dengan ilmu, saya tahu dan kamu enggak. Kan? Ya, maka sampaikan kebenaran itu, ya, dengan apa yang dibenarkan oleh syariat hingga sampai pada hati mereka. Assalamualaikum. Ada orang beramal di masjid dengan keramik, dengan keinginan nama itu akan mengalir selama masih digunakan. Tapi nggak lama kemudian keramik itu diganti. Apakah amalnya bisa mengalir atau berhenti? Ya, dia tinggal ganti lagi, itu yang baru ganti keramiknya. Ya kan? Seperti itu. Ya. Besok-besok jangan beramal keramik. Bikin fondasi kayak atau atap. Ya. Ini yang beramal karpet salah juga nih. Ntar karpetnya ganti, usang dan seterusnya. Ya. Walhal, dia beramal aja deh. Kalau memang keramik itu perlu diganti, harus diganti. Kalau diganti. Adapun masalah amalan masih mengalir atau berhenti, wallahu ta'ala, yang pastinya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan itu. Tapi kalau masalah masjid, ya, walaupun diganti atau yang sudah diganti dari awal wakaf, ya, bangunan wakaf, maka tetap sebagai wakaf pertama atau apalagi pendirinya, ya, mereka tetap berhitung sebagai pendiri masjid tersebut, walaupun mungkin telah dirubah bagian masjid itu, dipugar dan lain-lain, maka mereka tetap mendapatkan ganjarannya. Ya, adapun masalah parsialnya seperti keramik ini,
Maka secara umum saya hanya bisa menjawab, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat taatan kepadanya. Dan Nabi bersabda, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Masih dekat rumah, banyak yang menganggap jika sedikit saja sholat tak sesuai dengan kebanyakan orang dianggap salah. Menurut mereka harus dengan sesuai ulama aja, tapi tidak tahu ulama yang mana. Dan juga dianggap membuat fitnah di tengah masyarakat. Kalau itu benar membuat fitnah, apakah saya harus sholat berjamaah di sana? Jika saya sebaiknya masih sholat di sana, apa yang harus saya lakukan jika masih sholat di sana? Ini bingung saya nih. Kayaknya gimana ya? Maksudnya apa nih? Ngerti gak? Jadi gini, dia di dekat rumahnya ada masjid, ya. Tapi sholat dia itu kayaknya berbeda dengan sholat yang lainnya, ya. Nah, menurut orang yang ada di situ, sholat itu harus sesuai dengan ulama aja, ya. Tapi ulamanya menurut pemahaman mereka ini, jamaah-jamaah ini, ya, jangan beda sendiri dari jamaah masjid yang lainnya, karena itu akan buat fitnah. Benar atau tidak? Nggak benar. Ya, nggak benar. Buat fitnah apa maksudnya? Ya. Justru yang buat fitnah itu yang salah. Yang benar dikatakan buat fitnah, nah ini jahiliyah. Nanti kita akan bahas. Orang kafirin diantara masail jahiliyah, orang jahiliyah itu suka memutarbalikan fakta. Yang berada di atas kebatilan, mengajak kepada persatuan, justru dibilang mengajak pada perpecahan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Mengikuti contoh Nabi SAW dikatakan buat fitnah. Berbuat bid'ah dikatakan mempersatukan umat. Ini memutarbalikan fakta. Itu diantara thariqah dan cara-cara jahiliyah. Apakah saya masih harus sholat berjamaah di sana? Iyalah, mau sholat berjamaah di mana lagi? Ya. Jika saya sholat berjamaah di sana, apa yang harus saya lakukan? Ya sholat kayak biasa. Ngapain? Ada kejadian luar biasa pada diri saya. Pada waktu saya pulang dari kajian Ahad yang lalu, baru saja ya, dan baru saja saya starter motor. Jalannya semi, ternyata betul. Jalannya sepi, ternyata betul. Dan jalannya semi, ternyata betul. Saya lihat dan belakang kena paku. Jalannya semi, ternyata betul. Oh, maksudnya jalannya semi gitu, gini-gini kali ya? Ya, semi. Ya. Semiring mungkin gitu. Saya lihat belakang ternyata kena paku. Ya. Mau nggak mau harus dituntun. Ini namanya curhat. Di tengah jalan ada ikhwan yang menolong mencabut paku tersebut dengan minjem tang di warung. Ini kalau tidur nggak boleh, kalau tidur nggak boleh teletak, nggak boleh. Ya, telentang, telen jarum, telen gelas nggak boleh. Telentang. Masih saya tuntun terus sampai di depan jalan saya. Ketemu anak muda sama-sama pulang dari kajian, mencarikan bengkel motor. Alhamdulillah kedua-duanya tutup. Lari lagi sebelah kiri sedikit jauh, buka bengkel tersebut. Sekarang motor tersebut dituntun oleh anak muda tersebut. Ya,
bener panjang. Saya kira udah habis. Apa lagi kita baca? Udah bahasanya belum sekalian dah. Dengan sigapnya pemilik bengkel tersebut membongkar roda belakang dan mengganti ban dalam. Setelah selesai apa yang terjadi, beliau tidak mau dibayar gratis, betul-betul nggak mau. Pertanyaannya, apa yang ditolak Allah dengan tiba-tiba sesuai firman-Nya dalam surat At-Talaq, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," dan seperti itu. Dan apakah boleh saya mengucapkan alhamdulillah dengan penuh haru dan hasbunallah wa ni'mal wakil? Ya, bersyukur saja kepada Allah SWT. Kejadian seperti ini banyak. Ya, udah itu aja jawabannya. Assalamualaikum. Orang Islam yang menolak kebenaran, apakah mereka termasuk orang yang taklid atau terkena syubhat? Ya, macam-macam. Yang menolak kebenaran, ya dia taklid, terkena syubhat. Ya dia atau dia samar atau karena gengsi atau karena takut untuk dicela dan lain-lain. Banyak ya orang-orang yang menolak kebenaran itu sebabnya banyak sekali. Itu harus diajarkan dan kita harus berusaha menyampaikan kebenaran itu kepada mereka dengan cara-cara yang baik. Mana yang lebih utama? Menyikapi hidup di tengah-tengah masyarakat teman yang masih beragama seperti orang jahiliyah, apakah kita meninggalkannya dengan hidup sendirian, atau tetap bergaul dengan mereka walaupun belum bisa sepenuhnya mewarnai cara beragama mereka yang benar? Yang lebih utama adalah mana yang lebih bisa kita mengamalkan agama kita, ya. Mana yang membuat kita bisa lebih mengamalkan agama kita. Adapun masalah orang lain mungkin belum bisa mengamalkannya, biarin mereka. Yang penting kita bisa mengamalkannya. Ya. Nabi yang mulia ada satu sabda, "Alladzina yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang terus bergaul, hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, dan bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik dari orang-orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar akan gangguan mereka. Tapi tentu ini disyaratkan ketika kita masih terus bisa menegakkan agama dan kita tidak terpengaruh akan keburukan dan kejelekan-kejelekan mereka, dan kita tidak ikut bergabung dengan keburukan mereka. Sedikit banyaknya kita akan mendapatkan gangguan. Ya, bukan berarti dibolehkannya kita untuk bergaul dan bersama-sama mereka. Ketika mereka berbuat salah atau berbuat maksiat, kita ada di situ, walaupun kita nggak berbuat. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Tapi kita tetap bertegur sapa bersama-sama dengan mereka dalam kebaikan, kalau menolong dalam kebaikan, dan sedikit banyaknya kita akan mendapatkan keburukan-keburukan dari sikap mereka, dan kita bersabar, itu lebih baik ketimbang kita lari atau pergi ke tempat-tempat sepi, ke gunung-gunung, ngangon kambing, gabung bermasyarakat, hidup sendirian dan seterusnya. Maka yang lebih baik adalah yang terus bergaul dengan manusia selama masih bisa terus menegakkan din. Ya. Assalamualaikum. Kemarin ibu mertua ngadain tahlilan dan saya nggak bantu. Ibu mertua ngantuk. Bagaimana saya harus bersikap? Ya, bersikap biasa saja. Tetap terus berbuat baik, bermuka ceria, kasih duit. Selesai. Ya. Bolehkah kita hutang di bank syariah? Ya. Boleh kalau nggak ada ribanya. Ya. Kalau nggak ada ribanya boleh. Masalahnya dari ribanya atau enggak? Ya. Lihat gimana muamalahnya. Maksudnya gimana caranya? Bolehkah menerima bayaran dari mengajar atau membaca Quran? Karena jika ditolak orang yang mengancam tidak mau belajar lagi. Boleh dalam masalah ini, ya. Dan memang ada pembicaraan dari para ulama, ya, bicara dari para ulama tentang masalah ini. Tapi yang lebih tepat adalah ketika kita tidak meniatkan mengajarnya itu untuk dunia dari bayaran-bayaran tersebut, maka nggak ada masalah untuk mengambilnya. Nggak ada masalah untuk mengambilnya, ya. Dengan syarat harus terus
tetap menjaga keikhlasan. Ya, bisa dibaca kitab Al-Imam An-Nawawi, yakni tentang adab dari hamalatul Quran, adab para pemikul Al-Quran, tentang hukum mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Di situ ada. Ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas.